Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai. Insight kita pagi ini tentang sebuah preparation atau persiapan untuk menuju ke pembukaan market hari ini, hari pertama Senin 14 September 2020 yang biasa kita panggil dengan market outlook. Kalau kita lihat penutupan market Eropa maupun market Amerika, memang market Amerika dan Eropa bergerak cukup mix ya. Untuk market Amerika sendiri, Dow Jones berhasil ditutup dengan positif 131,1 poin atau 0,48% ke 27.666, dan S&P 500 juga dapat ditutup dengan positif 1,8 poin atau 0,05% ke 3.341, walaupun Nasdaq Composite akhirnya ditutup negatif 66,1 poin atau 0,6% ke 10.854. Jadi memang saham-saham Nasdaq memang masih mengalami tekanan jual ya, karena memang Nasdaq ini sejak Maret terus-menerus naik ya. Jadi kalau sekarang mereka koreksi ya wajar. Sedangkan kalau kita pindah ke market Eropa, FTSE 100 Index London, jadi market Inggris, mengalami penguatan 28,8 poin atau 0,48% ke 6.032. Demikian juga dengan CIC Prancis mengalami penguatan 10,2 poin atau 0,2% ke 5.034. Satu-satunya yang mengalami pelemahan ada GDXI atau DAX Frankfurt, market Jerman mengalami pelemahan 6,05 poin atau 0,05% ke 13.203. Kemudian kalau kita lihat dari Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penguatan 1,98% atau 0,36 poin ke 18,53, atau kalau dikurskan kurang lebih Rp2.776. Kemudian Eido juga mengalami penguatan yang cukup signifikan 0,43 poin atau 2,47% ke 17,81. Kemudian kalau kita lihat ke komoditi, maka minyak atau WTI oil mengalami penguatan tipis 0,08% ke 37,33. Emas mengalami penurunan 0,34% ke 1947,90. Kemudian timah mengalami penguatan 0,35% ke 18.015,50. Nikel mengalami penurunan paling dalam 2,39% ke 15.110. Kemudian batubara Newcastle mengalami penguatan 2,01% ke 50,75. Batubara Rotterdam tetap di 51,70 dan CPO mengalami pelemahan 0,04% ke 2.811. Jadi kalau kita lihat saham-saham komoditi, batubara lah yang bisa kita lihat untuk trading jangka pendek atau harian. Kemudian kita pindah lagi ke kurs rupiah. Kurs rupiah saat ini ada di 14.884. Sedangkan untuk market Asia sendiri, saat ini indeks Nikkei 225 Tokyo atau indeks Jepang saat ini diperdagangkan
positif 138.400 atau 0,59% ke 23.544.891. Sedangkan Dow Jones Index Future kembali mengalami penguatan 194 poin atau 0,7% ke 27.806. Sedangkan DXY atau Dollar Index mengalami pelemahan 0,01% ke 93.320. Kalau kita melihat dari data yang tersaji, kemungkinan besar maka market Asia hari ini akan berada dalam teritori yang hijau ya. Dan dengan market Asia yang berlaku hijau, kemungkinan besar ini akan menjadi sentimen positif bagi market Indonesia. Kenapa akan menjadi positif bagi market Indonesia? Jelas karena tekanan dari Amerika Eropa tidak ada. Kalau Asianya menghijau, maka Indonesia tidak ada penekannya. Maka kalau menurut kami, indeks hari ini atau IHSG akan berada di teritori hijau 50%. 50% lainnya adalah yang bisa mengganggu stabilitas IHSG adalah yang pertama kurs rupiah yang terlihat melemah terhadap hampir semua mata uang. Kita berharap rupiah menguat supaya bisa menguatkan kembali pasar modal kita. Yang kedua yang bisa melemahkan pasar modal Indonesia adalah dimulainya lagi PSBB. Apakah ini akan menjadi suatu berita yang kembali negatif bagi Indonesia? Atau malah sebaliknya, panik PSBB-nya berkurang karena PSBB-nya tidak total, malah akan mendorong ke atas. Dan hari Senin sering dibilang hari yang blindly atau tidak terlihat gitu ya, karena market Amerikanya hari sebelumnya tutup. Terakhir bukanya masih sudah terlalu lama hari Jumat, jadi dari Jumat sampai Senin bisa jadi terjadi banyak peristiwa gitu ya. So maka hari ini tetap harus waspada, dan bila memang nanti indeksnya naik, dibuka dengan hijau yang cukup lumayan, maka Anda bisa ikut coba daily trading di saham-saham yang volumenya cukup besar, dan khususnya perhatikan saham-saham penggerak indeks. Ini saham-saham perbankan dan saham-saham consumer goods ya. Mengingat kenaikan yang kemarin saham-saham perbankan belum ikutan naik, masih hanya ditopang oleh saham-saham consumer goods, ada kemungkinan saham-saham perbankan hari ini bisa bergerak naik. Tapi apabila indeksnya merah, maka tentu ya semua saham akan mengalami tekanan, tinggal besar kecilnya saja. Termasuk saham-saham yang kami rekomendasikan pun akan mengalami tekanan bila indeks berada dalam teritori merah. Demikianlah market outlook untuk perdagangan pagi ini, Senin di minggu yang baru ini. Kami berharap Anda selalu tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.